Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala nailir ridha wa astamiddu lutfahu fima qada wa ba'd. Inni bil yaqini ashhad syahadatal ikhlasi alla yu'bad bil haqqi ma'luhun siwar rahmani man jalla an aibin wa an nuqsani wa anna khaira khalqihi muhammada man ja'ana bil bayyinati wal huda rasuluhu ila jami'il khalqi bin nuri wal huda wa dinil haqqi Salla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbi wa man sarmada. Sahabat umat Islam rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia radio Riyadul Jannah dimanapun antum berada, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah karunia, qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menambah ilmu dan menambah amal. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita golongan orang-orang yang berbahagia, yaitu apabila diberi nikmat senantiasa bersyukur, apabila diuji senantiasa bersabar, dan apabila berdosa segera istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kita sebagai umatnya yang senantiasa taat terhadap ajaran Rasulullah hingga hari kiamat. Amin. Sahabat umat Islam rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan yang tertunda beberapa pekan yang lalu, masih di kitab yang mulia, yaitu kitab Al-Arba'una Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad. Itu seputar 40 hadis perihal pendidikan anak. Kita telah berlalu kurang lebih 3 hadis, dan sekarang hadis yang keempat dari kitab yang mulia ini, yang mana kitab yang atau hadis yang keempat kita lewati dulu, karena itu sudah sering kita jelaskan. Nanti kita jelaskan di setelah ini. Hadis yang kelima, yaitu an-nushu lil-liyati au lirra'iyati wa tajannubu ghishiha, yaitu menasihati anak dan menjauhi kecurangan. Nah, apa maksud kecurangan di sini? Nah, kita akan bahas nanti membacakan hadis yang mulia ini. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, yang diterima dari Ma'qil ibni Yasar Al-Muzani, semoga Allah ridha dan meridai beliau, fi maradihi alladhi mata fi, yaitu di ketika menjelang sakit, dan dengan sakitnya ini menjelang mendekati kematian. Ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Ma'qil ibni Yasar Al-Muzani, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin
yastar'ihillahu ra'iyatan, tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kesempatan untuk mengayomi atau mendidik, kemudian yamut, ia meninggal. Yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun. Kemudian ia meninggal ketika ia sedang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala mengayomi, mendidik. Akan tetapi ia berbuat curang, berbuat tidak adil kepada anak didiknya, kepada yang diayominya, kepada bawahannya. Illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah akan haramkan atasnya surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Dan dalam riwayat Bukhari, falam yahudha binasihatin illa lam yajid raihatal jannah. Dan ia tidak melaksanakan dengan nasihatnya, terkecuali ia tidak akan mendapatkan baunya atau aroma surga. Sahabat umat Islam rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kurang lebih 6 faidah yang sangat penting. Yang pertama, wujubun nushi liman istar'ahu Allahu ri'yatan. Wajib hukumnya menasehati bagi siapa saja yang Allah amanahkan mendidik atau mengurus yang lainnya. Itu yang pertama. Di sini siapa aja yang namanya mungkin pemimpin, atau kita mungkin di keluarga, kepala rumah tangga, atau mungkin ibu, maka wajib yang namanya nasihat. Kan terkadang kita mungkin lalai, atau kita mungkin terkadang di suatu waktu kita tidak mendapatkan yang namanya nasihat, terasa kita sangat blank. Maka di sini wajib setiap kaum muslimin saling menasehati satu sama lainnya, terutama yang memiliki yang namanya tanggungan, atau mungkin murabbi atau mudaris atau guru, siapa saja yang ia termasuk memiliki tanggungan atau memiliki bawahan dan lain sebagainya. Yang kedua, hurmatul ghisyi liman tahtahu min ra'iyatihi. Yang kedua, apabila seorang pemimpin atau kepala rumah tangga atau mungkin paling tinggi presiden jabatan di dunia ini, maka hukumnya haram berbuat curang kepada bawahannya. Haram hukumnya tidak berbuat adil. Dan ini mencakup siapa aja. Bagi suami harus adil kepada anak-anaknya, atau suami yang memiliki lebih dari satu istri, itu pun sama.
harus adil. Dan kalau tidak berbuat adil, maka ia telah melaksanakan keharaman. Faedah yang ketiga, al-wa'idus syadid liman farraqa fi huquqi man tahtahu wa ghasyahum. Adalah ancaman yang sangat keras bagi siapa yang lalai dalam memenuhi hak-hak yang menjadi tanggungannya, dan dia berbuat curang kepada bawahannya. Dan bentuk ancaman bagi orang yang tidak bertanggung jawab atau dia lalai dalam mengarahkan, mendidik, atau dia tidak bertanggung jawab, di antara ancamannya adalah dia dijauhkan dari mencium bau surga. Jadi jangankan masuk mencium bau aroma surga saja, Allah haramkan. Oleh karena itu, kita sebagai kepala rumah tangga, apalagi pendidik misalnya, dan kita semua pendidik, orang tua, pendidik kepada keluarga, istri, dan anak-anaknya, maka berhati-hatilah bahwa kelak kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang menjadi tanggungan kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang keempat, al-murabbi musta'manun alal mutarabbi. Bahwa pengurus atau mungkin pendidik, ia akan dimintakan tanggung jawab atau rasa aman terhadap anak didiknya. Sejauh mana kita bertanggung jawab, sejauh mana kita berperan kepada yang namanya bawahan kita. Maka ini ada kaitan dengan poin yang nomor 3, bahwa kita tidak boleh lalai, tidak boleh kita bersikap terhadap bawahan kita semua. Sahabat kami Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang kelima dari faedah hadis yang mulia ini, la taqtasiru wajibatur ra'i nahwa ra'iyatihi 'alal huquqil asasiyah kal mat'am wal malbas. Bahwa kewajiban seorang pendidik atau orang tua atau siapa aja yang ia menjadi pemimpin, yang ia memiliki bawahan, bahwa kewajiban Anda, wahai para murabbi, wahai para guru, wahai para orang tua, tidak hanya sebatas kita memperhatikan hak-hak yang pokok atau mungkin kita kebutuhan yang primer saja, seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, itu mungkin bahan pokok. Tetapi ingat bahwa kita sebagai murabbi, sebagai guru, sebagai orang tua, bahwa tanggung jawab kita tidak hanya terbatas kebutuhan yang mungkin primer saja. Akan tetapi ada yang lebih penting dari itu, bal tata'addahuma ila al-ahammi kad-din wal akhlaq. Bahkan di sini yang paling penting setelah kita memperhatikan makan, minum, kebutuhan primer sehari-hari adalah kita perhatian kepada
agama dan akhlak bawahan kita. Kalau kita mungkin nggak makan, minum, meninggal. Usia kita berapa tahun? Kalau kita mengikuti usia Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Sedangkan kalau kita tidak berakhlak, tidak beragama, kita akan rugi selama-lamanya kelak di akhirat. Jangankan di dunia, di akhirat, jangankan di akhirat, di dunia saja kita udah sengsara, tersiksa. Apalagi kelak di akhirat yang mana tidak ada pertolongan kecuali amal kita sekarang di dunia ini. Oleh karena itu sebelum tiba ajal, sebelum waktunya berakhir untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, wahai para murabbi, wahai para orang tua, wahai para pemimpin, maka perhatikanlah apa yang telah Anda lakukan sekarang terhadap bawahannya. Wahai para guru, wahai para orang tua, kelak kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hisablah diri kita sekarang sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kerugian kita tidak makan minum mungkin hanya sebatas meninggal. Tetapi kalau kita rugi, tidak beragama, tidak berakhlak, maka kerugian yang selama-lamanya kita akan hadapi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang keenam, makna haramallahu alaihil jannah, makna hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga bagi orang yang melalaikan amanahnya, yahtamilu wajhain, mengandung dua makna. Ahaduhuma an yakuna mustahillan li ghishihim fatahrumu alaihil jannah wa yukhalladu finnar. Yang pertama, bisa saja bahwa orang yang melalaikan amanahnya, orang yang berbuat curang kepada bawahannya, ia tahu ilmunya, ia sadar melakukannya, dan ia mengucapkan bahwa itu adalah boleh, atau ia menghalalkan yang haram. Maka dengan sikap demikian, balasannya adalah haram baginya surga dan kelak kekal di api neraka. Ini ancaman pertama bagi orang yang ia menghalalkan yang haram dengan kerelaan tanpa paksaan, maka yang pertama adalah haram baginya surga. Dan yang kedua, ia akan kekal di api neraka. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan keluarga dari api neraka. Kemudian wasani, yang kedua, makna kalimat haramallahu alaihil jannah annahu la yastahilluhu fayamtani'u min dukhuliha awwala wahlatin ma'al faizin. Bisa saja bahwa orang yang dia berbuat curang kepada bawahannya, ia tidak menghalalkannya, alias dia sadar, dia tahu, mengetahui hukumnya. Ia tidak melakukannya. Maka dengan demikian ia terhalang dari masuk surga pertama kali masuk. Alias kapan masuknya? Maka ia akan diakhirkan masuk surga. Jadi ia tidak bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga. Kenapa? Karena sebab ia melalaikan yang namanya tanggung jawab ketika di dunia ini. Beliau mu'alif
hafizallahu taala menukil kalam Imam Nawawi rahimahullah, wal khitabu fihi jazrun wa wa'idun syadidaini. Bahwa perintah ini merupakan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang melalaikan yang namanya amanah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang ketujuh, ataharraju min kitmanil ilmi. Larangan kita dari menyembunyikan ilmu. Tanggung jawab bagi orang yang sudah belajar ilmu agama dan merupakan zakat ilmu adalah menyebarkan ilmu yang ia pelajari. Maka tanggung jawab lain kepada murabbi selain ia memperhatikan atau orang tua memperhatikan makan minum, dan apabila Allah memberikan kepadanya ilmu, maka ia harus menyebarkan ilmu yang telah ia pelajari. Poin yang terakhir dari hadis yang mulia ini, tentang masalah menyembunyikan ilmu. Beliau mengatakan, laisa kullu ma yu'lamu mimma huwa haqqun yutlabu nashruhu. Ketahuilah bahwa tidak semua apa yang diketahui berupa kebenaran dituntut untuk menyebarkannya. Alias tidak semua apa yang kita ketahui di-share, diterangkan kepada yang lainnya, disebarkan. Tidak mesti. Wa in kana min ilmi syariah wa mimma yufidu ilman bil ahkam. Walaupun dari ilmu syariah dan ilmu-ilmu yang memberikan faidah hukum-hukum. Bal dzalika yanqasimu faminhu ma huwa matlubun nashri. Akan tetapi ilmu syariat yang mulia ini ia terbagi-bagi. Di antara ilmu syariat, yang pertama dituntut untuk menyebarkannya. Alias setelah kita mengetahui ilmu, kita mengamalkan, maka kita dituntut untuk menyebarkan ilmu tersebut. Wa huwa ghalibu ilmi syariah. Dan itu keumuman ilmu syariat. Jadi kalau kita mengetahui ilmu syariat, kita telah memahami, menguasai, belajar ilmu syariat, maka keumuman ilmu syariat adalah disebarkan. Dan bagian kedua dari ilmu, ma la yutlabu nashruhu bi itlaqin aw la yutlabu nashruhu. Yang kedua kebalikannya. Dari ilmu tersebut tidak dituntut untuk disebarkannya secara mutlak. Kapanpun dan dimanapun dan kepada siapapun. Ini menukil kalam Asy-Syatibi rahimahullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin hadis yang kelima dan kurang lebih 8 faedahnya. Insyaallah kita menginjak ke hadis yang keempat setelah mungkin jeda berikut ini. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sebelumnya, hadis tentang keutamaan mendidik anak perempuan dan berbuat baik kepada mereka. Hadis ini diterima oleh Imam Muslim rahimahullah, yang diterima dari Aisyah, semoga Allah ridha dan meridainya. Ia mengatakan, qalat ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatan laha fasa'alatni.
telah datang menemuiku seorang perempuan bersama kedua putrinya, dan ia meminta sesuatu kepadaku. Falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Maka ia tidak mendapatkan di sisiku sesuatu pun yang ia pinta, kecuali satu kurma atau satu butir kurma saja. Fa'ataituha iyaha. Maka aku memberikan satu butir kurma tersebut kepadanya. Fa'akhadatha faqasamatha baina ibnataiha walam ta'kul minha syai'an. Kemudian perempuan tersebut mengambilnya dan dia membagi satu butir kurma tersebut kepada kedua putrinya, dan ibunya tersebut sama sekali tidak makan dari kurma yang ia pinta dariku. Tsumma qamat fa kharajat wa ibnataha. Kemudian perempuan tersebut beserta kedua anaknya berlalu, alias pergi meninggalkan Aisyah. Fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahaddatstuhu hadisaha. Kemudian masuklah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku pun menceritakan tentang kejadian apa yang terjadi sebelumnya atau barusan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dari anak-anak perempuan, kemudian ia berbuat baik kepada mereka, maka kelak mereka bagi orang tersebut merupakan tameng dari api neraka. Dan dari riwayat Anas, semoga Allah ridha dan meridainya, ia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'a. Barang siapa yang mengurus dua anak perempuan hingga lanjut dewasa, maka kelak ia di hari kiamat bersama aku seperti dua jari jemari ini. Ala jariyataini ay qama alaihima bil mu'nati wat tarbiyah. Dan makna ala di sini yaitu ia menunaikan atau memenuhi kebutuhan dan mendidiknya. Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah, ada kurang lebih 6 faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, li tarbiyatil banat tarbiyatan haqqatan ajrun azim. Bagi yang mendidik anak-anak perempuan dengan pendidikan yang sebaik-baiknya, baginya pahala yang sangat besar. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kunna lahu sitran minan nar. Mereka anak-anak perempuan yang kita didik akan menjadi tameng dari api neraka. Dan dalam riwayat lain, wajah yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'an. Wa kelak ia akan bersama Nabi atau dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan pendidikan anak perempuan? Tidak disebutkan anak laki-laki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya karena anak perempuan kelak yang akan banyak mendidik anak-anak di rumah. Kita tahu suami wajib memberikan nafkah, dan dengan mendapatkan nafkah tersebut harus dengan kerja.
Sehingga otomatis suami, para bapak akan banyak sibuk di luar. Berbeda dengan ibu, maka ia akan banyak bersentuhan langsung dengan anak-anak. Maka apabila anak perempuan kita didik dengan pendidikan yang baik, dengan akidah yang lurus, maka akan mentransfer ilmu yang ia pelajari, agama yang ia miliki kepada anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, karena orang tua banyak yang lalai terhadap anak perempuan. Anak perempuan diurus sampai dewasa, setelah itu nikah, setelah nikah dibawa oleh suaminya. Mana mungkin timbal baliknya? Itu pandangan sepintas daripada orang tua yang mungkin awam atau ia tidak mengetahui ilmu agama. Seolah-olah mereka merasa rugi kalau mendidik anak perempuan dengan pendidikan yang baik. Kenapa? Karena nanti buat yang lain. Maka ini pemikiran yang salah. Kalau toh misalnya kita mendidik anak perempuan sampai dewasa, sampai menikahkan, kemudian dibawa oleh suaminya jauh, jarang ketemu, mungkin setahun sekali atau setahun dua kali, percayalah bahwa pahala yang Allah sediakan bagi yang mendidik anak perempuan dengan baik sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harapkanlah dari Allah Subhanahu wa taala yang namanya pahala, bukan dari makhluk. Maka barang siapa yang mengharapkan balasan dari makhluk akan sakit hati. Karena balasan dari makhluk terbatas dan tidak akan pernah memuaskan hati kita sebesar apapun balasan yang diberikan makhluk kepada kita. Maka oleh karena itu, harapkanlah balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Termasuk di sini mendidik anak perempuan, karena terkadang anak perempuan, apalagi kalau misalnya diberikan amanah anak perempuan satu misalnya, sangat egois sekali. Maka di sini orang tua mesti bersabar, mesti mendidik anak perempuan tersebut dengan pendidikan yang sangat baik. Karena mungkin sekarang ego atau mungkin sangat caper sekali dan lain sebagainya. Yakinlah bahwa di balik kita mendidik anak perempuan tersebut, di sisi Allah pahala yang sangat besar bagi kita semua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kedua, min hadiyil Islam rahmatus sighar. Bahwa merupakan petunjuk agama Islam yang mulia ini sangat kasih sayang kepada anak kecil. Dalam hadis yang mulia ini, lihatlah seorang ibu yang ia rela, ia tidak memakan makanan walaupun ia lapar, tetapi ia sangat memperhatikan anak kecilnya. Maka merupakan rahmat Islam adalah merahmati siapapun yang namanya anak didiknya atau anak kecilnya dan lain sebagainya. Yang ketiga, ridhamu tadhiyatil ummi li auladiha. Besarnya pengorbanan seorang ibu kepada anak-anaknya. Kita mungkin pernah mendengar istilah sejahat-jahatnya singa gak akan menerkam anaknya. Sejahat-jahat singa gak akan menerkam anaknya. Maka di sini bahwa ibu rela memberikan apa yang ia miliki buat anaknya. Maka di sini seorang anak berbuat durhaka apabila ia khianat kepada orang tua. Apabila ia
menyakiti hati orang tua. Tidaklah memikirkan sejak kita di dalam kandungan, kemudian dilahirkan, setengah mati ibu kita, melahirkan kita agar kita lahir dengan selamat. Sementara setelah besar kita membangkang perintah orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Lihatlah pengorbanan orang tua, terutama ibu, ketika melahirkan, kemudian menyusui dalam jangka 2 tahun, dan ada mungkin yang lebih. Dan susu yang kita susui dari ibu, itu adalah pengorbanan ibu, berupa ibu rela memberikan waktunya agar kita tumbuh dengan besar, agar kita tumbuh dengan sehat. Oleh karena itu, wahai para anak-anak, maka berbuat baktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu, yang sangat besar pengorbanan sehingga kita lahir dengan selamat, tumbuh dengan sehat seperti yang kita rasakan sekarang ini. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada orang tua kita, terutama ibu yang masih hidup, dan Allah membalas balasan dengan balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang keempat, min ahammi sifatil murabbi as-sabru. Merupakan sifat yang terpenting yang harus dimiliki oleh siapa aja. Kita orang tua, bapak, ibu, kalau di kelas mungkin guru. Pokoknya siapa aja yang ia merasa sebagai pendidik atau dia memiliki bawahan, haruslah memiliki sifat yang paling penting, yaitu bersabar. Nah, bagi orang tua, bagi para guru, as-sabru ala tarbiyatil aulad, di antaranya adalah sabar dalam mendidik anak-anak. Tentunya bagi yang pernah merasakan mendidik anak, misalnya memiliki anak di rumah, ini mungkin nggak terasa bagi mereka yang tidak memiliki anak. Akan merasakan bagaimana pahitnya, bagaimana peliknya, bagaimana harus butuh sabar yang ekstra dalam mendidik anak. Dan ternyata sifat sabar ini adalah hal yang mesti dimiliki oleh siapapun yang namanya murabbi, terutama orang tua. Anak kecil namanya juga anak. Tidakkah kita merasakan dulu sebagaimana kita mungkin dulu kita kecil sebelumnya? Maka apa yang anak-anak kita lakukan sekarang itu tidak jauh apa yang dulu kita pernah lakukan. Maka dengan memikirkan seperti itu, mudah-mudahan kita meminimalisir yang namanya marah kepada anak, membentak kepada anak. Ya, namanya juga anak-anak. Dulu kita mungkin seperti itu karena kita belum tahu, kita enggak sadar. Dan sekarang Allah perlihatkan, nih, dulu kita seperti ini. Maka kita harus bersabar. Dan juga bersabar ini dalam mendidik anak, wa tahammulil masyaq fi dzalik. Dan kita mengemban kesulitan, sulit memang mengurus anak. Dan bagi orang tua, selain memperhatikan yang namanya tadi makan, minum, juga pendidikan anak. Bagaimana mengarahkan biar akhlaknya mulia, biar agamanya lurus, akidahnya lurus. Dan ini butuh perjuangan sangat dari kedua orang tua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kelima, al-adlu bainal aulad wajibun alal abawain.
Sikap adil di antara anak-anak, bagi yang mungkin banyak anak, hukumnya wajib atas kedua orang tua. Dan di sini adil sama, karena mungkin kalau anaknya 5, yang satu mungkin di kuliah, yang satu masih SMA, satu SMP, satu SD, satu TK, tentunya tidak bisa disamaratakan dalam namanya adil. Terutama bagi mereka yang punya anak laki dan perempuan, ini pun sama, ya. Bahwa adil di sini tidak mesti sama antara kebutuhan laki dan perempuan. Anak perempuan butuh yang namanya berdandan, butuh yang namanya bedak, butuh yang namanya untuk kecantikan, dan lain sebagainya. Kalau anak laki mungkin cukup baju yang mungkin keluar terbaru, cukup. Sendal, anak perempuan berbeda. Selain bajunya terbaru bajunya, ditambah tadi mungkin kecantikan, dandan, dan lain sebagainya. Nah, ini pun mungkin harus adil bagi orang tua dalam memberikan perhatiannya kepada atau nafkah kepada anak-anaknya. Yang terakhir, at-tarbiyatu tahtaju ila tuli zamanin wa mukabadatin wa mutaba'atin wa juhdin wa masyaqqatin wa tahtaju ila ta'anin wa sabrin. Bahwa yang namanya mendidik butuh kepada tuluz zaman, alias gak bisa sekaligus jadi. Kita mungkin mengurus anak dari mulai lahir, kemudian menyusui 2 tahun, kemudian hadonah TK 3 tahun, atau mungkin di ta'am setahun, TK 2 tahun, SD 6 tahun. Berapa tahun? 12 tahun. Yang setelah itu mungkin sebagiannya yang udah menginjak dewasa remaja, ada yang mondok, mungkin jarang ketemu. Nah, fatrah dari 0 sampai 12 tahun, itulah yang kurang lebih kita mungkin butuh yang namanya kesabaran, kurang lebih 12 tahun. Apalagi yang anaknya banyak, Masya Allah, sangat besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mengetahui ini, baik namanya pendidikan itu butuh waktu yang lama, ada tidak sekaligus jadi, dan kita ingin mengharapkan anak-anak kita soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada orang tua, butuh waktu, butuh proses, butuh yang namanya zaman. Sehingga tatkala kita mungkin menemukan atau mendapatkan anak kita, mungkin tatkala kita perintah enggak langsung merespon, sabar. Sabar, disinilah kita kunci sabar. Tidak bisa kita langsung to the point. Ya namanya anak juga anak. Apalagi anak yang tatkala mungkin minta permintaan, kita tidak merespon, sama anak juga balas dendam biasanya. Jadi tatkala anak mungkin responnya tidak cepat, kita introspeksi. Apakah kita respon baik terhadap apa yang anak minta? Nah, ini pun sama mungkin, bahwa dalam kita mendidik butuh waktu yang lama, tidak sekaligus jadi, dan selain juga harus kita sabar. Wa mukabadah, butuh yang namanya susah payah. Betul, susah payah. Ini mungkin susah payah dapat dirasakan bagi mereka yang punya anak, terutama yang mungkin banyak anaknya. Kalau mungkin anak 1 atau 2, mungkin ya enggak sesusah bagi mereka yang punya banyak anak. Wa mutaba'ah, dan kita harus terus memperhatikan 24 jam, kalau ada mungkin lebih dari itu. Orang tua dalam mendidik, mengarahkan anak seputar itu. Sehari semalam 24 jam dan seterusnya. Wajuhdin, mendidik anak butuh kepada kejuhudan, kesungguhan, tidak bisa main-main.
Wa masyaqqah, dan juga yang namanya pendidikan butuh kepada masyaqqah, sulit. Tidak nyaman senyaman mungkin kita, atau tidak mudah semudah kita membelikan kertas, lembaran kertas. Ya. Tapi itu semua insya Allah akan kita lalui, dan harus kita lalui dengan izin, iradah, dan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir di sini, wa tahtaju ila ta'annin wa sabrin, bahwa mendidik anak itu butuh kepada ya pelan-pelan. Ya, tidak sekaligus, dan juga butuh kepada kesabaran. Maka di sini teringat kepada kisah Fatimah, semoga Allah ridha dan meridainya, ketika ia mengadukan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada ayahandanya, perihal capeknya mengurus rumah tangga. Maka tatkala datang kabar bahwa Rasulullah SAW mendapatkan tawanan, maka ia bergegas menghadap Rasulullah SAW, tetapi tidak mendapatkannya. Yang ia dapatkan adalah Ibunda Aisyah, semoga Allah ridha dan meridainya. Maka Fatimah mengabarkan apa yang ia maksud kepada Rasulullah SAW. Kemudian Fatimah kembali ke rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW datang, dan Aisyah mengabarkan apa yang diceritakan oleh Fatimah untuk ayahandanya. Maka di malam menjelang tidur malam, Rasulullah SAW datang kepada Fatimah dan Ali, dan ia menawarkan bahwa Rasulullah SAW akan memberikan apa yang terbaik dari yang ia pintakan. Tentunya kalau kita minta A, dikasih yang terbaik B misalnya, kita akan bahagia. Maka ketika itu Rasulullah SAW memberikan yang terbaik apa yang dipinta oleh Fatimah dan Ali. Apa itu? Rasulullah SAW mengajarkan kepada Fatimah dan Ali agar berzikir kepada Allah, itu mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali setiap menjelang tidur. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan menjadi resep yang mujarab berdasarkan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, bahwa semua itu ada solusinya. Di antara kita selain ikhtiar, kita belajar yang namanya pendidikan, terus kita mengupgrade keilmuan kita, dan juga kita senantiasa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan berzikir kepada Allah, yang tentunya yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi diri kami, umum bagi siapa saja yang telah sudi mendengarkan kajian ini. Barakallahu fiikum.